Tuhan kita sering mengirim nabi untuk memperingatkan umatnya. Dia ingin agar umatnya berakar dalam Tuhan. Namun mereka tidak mendengar. Tuhan juga melalui nabi menulis Alkitab. Menulis ajaran Tuhan. Namun bagi orang Israel, mereka seperti melihat sesuatu hanya seperti minuman yang mereka lihat. Mereka tidak mengerti. Mereka bahkan menganggap sebagian di sini dan sana tidak berguna bagi mereka. Mari kita baca. Di dalam Tuhan ada tempat istirahat. Namun mereka enggan mendengar meskipun Tuhan mengatakan kepada mereka. Ini adalah tempat istirahat. Jika kalian memberi orang yang lelah tempat istirahat. Jika kalian memberi orang yang lelah tempat istirahat, maka kalian akan mendapatkan tempat ketenangan itu. Di sini dia maksudnya adalah Tuhan. Namun mereka tidak mau mendengar. Maka firman Tuhan kepada mereka menjadi kata-kata yang berulang-ulang. Huruf-huruf yang tidak berarti. Sebagian di sini, sebagian di sana. Meskipun mereka melangkah maju, mereka justru terjatuh ke belakang. Terpeleset, terluka, terjerat dalam jaring. Itu karena mereka tidak mau menerima Tuhan. Maka firman Tuhan pun menjadi kata-kata yang berulang-ulang, tidak bermakna. Tidak ada makna sama sekali. Karena itu mereka tidak mau mendengar dan membaca kebenaran Tuhan. Tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi ketika mereka melangkah maju, mereka jatuh dan terluka. Bahkan binasa. Mari kita lanjutkan membaca. Orang-orang ahli sihir ini adalah yang memimpin orang-orang Yerusalem ini. Kalian harus dengar firman Tuhan. Meskipun kalian berkata, kita telah membuat perjanjian dengan kematian, dan membuat ikatan dengan dunia bawah. Ketika hukuman lewat, ia tidak akan menyentuh kita. Karena kita bersembunyi dengan kebohongan, dan berlindung dalam kepalsuan. Kata para tua-tua dan pejabat Israel itu. Mereka suka mendengar kebohongan. Mereka percaya, kematian tidak akan menimpa mereka. Dunia bawah juga tidak akan menimpa mereka. Ketika dihukum oleh Tuhan, hukuman juga tidak akan menimpa mereka. Mereka bersama kebohongan, bersama kepalsuan. Kebohongan berkata Tuhan tidak akan menghukum mereka. Kepalsuan berkata dunia bawah tidak akan menerima mereka. Jika mereka melakukan itu, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelindung apapun. Apakah dunia bawah bisa melindungi mereka? Apakah kebohongan bisa menutupi mereka? Tidak mungkin. Kemudian, Tuhan berkata, ada sebuah batu yang bisa mereka andalkan. Maka Tuhan yang Maha Tinggi berkata, lihat, di Sion, aku menempatkan sebuah batu, batu yang telah diuji, dasar yang kuat, batu penjuru yang berharga. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu ini, maksudnya adalah Kristus Tuhan. Kemudian ditemukan bahwa batu ini adalah Zubulon dan Naftali. Karena ini adalah Kristus, dan batu dari suku Zubulon. Keduanya, dua anak yang saling terkait. Bersatu menjadi batu yang kokoh. Di dalamnya, Zubulon dan Naftali bersatu erat. Jadi di Naftali ada roh Tuhan. Orang yang percaya kepada batu ini tidak akan dipermalukan. Artinya, orang yang berakar dalam batu ini, berakar di Naftali dan Tuhan tidak akan dipermalukan. Karena orang yang berakar dalam gabungan Naftali dan Tuhan, dunia bawah tidak akan menimpa mereka. Kematian juga tidak akan menimpa mereka. Karena nanti kedua anak ini akan dibangkitkan kembali. Jadi percaya kepada mereka, orang, dan selama hayat mereka biarkan mereka pada saat itu sudah menerima kehidupan dan menerima kelimpahan yang datang dari Tuhan. Karena itu, Bapa berkata, apa yang bisa dipercaya? Tuhan memberikan batu kepada seluruh umat manusia. Mereka yang percaya pada batu itu tidak akan malu, dan tidak akan membuat Tuhan marah. Misalnya saudara-saudara, kalian percaya pada Sibar, mengikuti Sibar, hidup pun menjadi penuh, dan diri sendiri tidak lagi berbuat dosa, dan semakin menerima kasih dan rahmat Tuhan. Bahkan setelah percaya pada Sibar, sering melihat alam asing atau mimpi asing. Wahyu mengatakan Bapa leluhur, harus disengaja. Atau berarti bahwa Tuhan Bapa mengasihi kita. Atau Tuhan Bapa datang menasihati kita. Melalui tanda untuk membimbing kita. Itulah karena percaya pada anak ini. Menggunakan kehidupan Bapa untuk mewakili segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa. Amin.